one and go. Halo guys, selamat datang di D2 In Podcast. Halo, Halo. Halo, Kak. Selamat siang halo. semuanya. Masih Siang, semangat Kak. ya, harus semangat. Semangat. Semangat Ayo kita 45. lanjutkan. Semangat Pancasila. Salam Pancasila. Pancasila selalu. salam Pancasila. Oke, nah yang harmonis. Kita akan berdiskusi tentang 3 tantangan internal yang secara fundamental menggerogoti sendi-sendi kebangsaan kita. Apa aja itu? Di antaranya korupsi, narkoba, dan konflik kepentingan. Ini bukan sekadar isu di berita, melainkan realitas yang setiap hari mengancam integritas birokrasi kita, kualitas sumber daya manusia, dan juga kepercayaan publik. Nah, kita sebagai calon abdi negara, sebagai penerus estafet pelayan publik, adalah kewajiban moral kita untuk tidak hanya memahami, tetapi juga berani menganalisis dan merumuskan langkah konkret dalam menghadapi kejahatan-kejahatan ini. Nah, untuk rekan-rekan semuanya, di hadapan kita sekarang ini, kita akan coba memaparkan pandangan, saling berargumen untuk memperkaya pemahaman kita bersama. Setuju? Setuju. Iya. Lanjut, Kak, lanjut. Oke. Mungkin bisa kita mulai dari pandangan pertama. Ayo, siapa dulu nih yang mau berpendapat, berkomentar, atau menanggapi lah isu-isu yang terjadi sekarang ini. Aku Kak. Oke, Diandra ya. Ayo, mulai aja yuk. Iya. Yang lain juga kalau ada mau menanggapi nanti, sekalian jalan aja kita ya. Kita bicaranya ngomongnya santai-santai aja ya. Ya, oke. Oke, terima kasih kesempatannya, Kakak. Oke. Yang aku pengen omongin tuh soal korupsi. Capek nggak sih teman-teman kalau misalnya lihat berita sekarang tuh kayak korupsi nggak habis-habis gitu ya. Nah, korupsi ini kayak momok bangsa kita gitu nggak sih? Betul. Dan angka-angka kerugian negara gara-gara korupsi itu selalu fantastis. Triliun rupiah setiap tahunnya. Tapi aku pikir dampak terburuknya itu bukan cuma kerugian finansial, tapi korupsi itu juga menggerogoti kepercayaan publik terhadap pemerintah dan institusi negara. Bayangin nih, setiap rupiah yang dikorupsiin oleh para koruptor itu adalah hak rakyat yang terampas, dan hak-hak rakyat yang terampas itu kan bisa jadi dana untuk membangun sekolah, kayak di pelosok-pelosok Papua nih, pelosok-pelosok Maluku, Kalimantan, di daerah 3T gitu kan. Terus bisa juga buat obat-obatan dan alat kesehatan di puskesmas, di rumah sakit, atau bisa juga untuk irigasinya petani. Tapi korupsi itu justru malah menciptakan ketidakadilan yang sistemik, memperlebar juga jurang kemiskinan, dan jelas-jelas menghambat laju pembangunan nasional negara kita. Nah, sebagai CPNS, menurutku, kita tuh punya tanggung jawab moral untuk menjadi benteng anti korupsi ini, dan itu harus dimulai dari diri kita sendiri dengan integritas dan profesionalisme yang tak tergoyahkan. Gitu sih yang aku pengen omongin. Oke, terima kasih ya Kak Diandra ya. Sangat mengganggu sekali korupsi ya. Betul. Benar, Kak. Benar ya. Mungkin ada pendapat yang lain dari siapa nih ya? Yang dari Saya Kak. Bapak-bapak deh. Saya Kak. Oke, Kak Ferdi, boleh. Iya, saya belum dapat sekali sama Kak Diandra. jaringannya Kak jelek nih. Diandra. Halo, Kak Saya Ferdi. sepakat sekali dengan Diandra ini. Kenapa tuh? Kenapa sepakatnya dalam hal apa ini? Dalam hal korupsinya atau apa gitu, Kak? Iya, Kak. Betul, Kak. Korupsi ini memang kejahatan yang sangat luar biasa sekali.
Yang di Oh, sini saya kirain sepakat mempertegas untuk kenapa korupsinya. korupsi. Jangan Kak. Kita harus Oh, jangan berintegritas ya. tinggi Kak. Betul. Kalau iya, kalau bisa jangan korupsi Kak. Kita harus berintegritas, selalu mengandalkan Tuhan Kak. Betul, betul. Di sini satu poin penting yang saya mau ambil, korupsi itu faktor sistematik dalam birokrasi, seringkali menjadi pendorong utama korupsi, bukan hal moralitas individu. Ketika ada prosedur yang sering berbelit, kurangnya transparansi dalam pelayanan atau pengawasan yang lemah, celah korupsi akan selalu terbuka lebar. Orang bisa saja tergoda. Menurut saya sih, fokus kita tidak hanya pada penindakan di hilir saja, tapi juga pada reformasi birokrasi secara menyeluruh, digitalisasi layanan publik, dan penyederhanaan regulasi untuk minimalkan ruang gerak koruptor. Itu sih. Kira-kira Kak Dian gimana Kak Dian? Apakah ada pendapat lain Oke, Kak? silakan Kak Oke, Dian. izin Langsung. menambahkan ya Kak Febri ya. Jadi saya setuju banget sama pendapatnya Kak Febri. Digitalisasi saat ini tuh memang mengurangi celah, cuman saya menambahkan bahwa kurangnya partisipasi dari dan pengawasan masyarakat itu juga jadi faktor krusial dalam suburnya korupsi. Jadi kayak masyarakat kita saat ini tuh kayak takut buat lapor kalau lihat sesuatu yang terjadi di kantor, di lingkungan tempat mereka kerja, atau di lingkungan terkecil lah, di keluarga, di masyarakat. Kayak mereka tahu nih sebenarnya ada praktek korupsi. Cuman kadang-kadang kayak takut atau malah nggak peduli sama praktek korupsi itu. Mereka kayak apatis, terus nggak berdaya buat bisa melaporkan. Jadi selain reformasi sistem, kita juga perlu mengedukasi masyarakat biar berani buat bersuara. Misalnya kayak lewat pengaduan yang aman ya, dan memastikan adanya perlindungan bagi pelapor. Jadi jangan sampai nanti setelah ada yang lapor malah kayak dibilangin, dia habis ngelaporin kamu loh, kayak gitu jangan ya. Takutnya kan nanti jadi kayak, wah aku nggak mau lapor lagi, aku kemarin habis lapor malah dibilangin sama orang lain, malah dicepuin gitulah bahasanya. Gitu sih, Kak. Ya, iya ya, pelapor sama dengan korban jadinya ya. Jangan sampai ya, karena ya itu eh, perlindungan bagi pelapor atau whistleblower ya namanya ya. Apa tuh istilahnya sekarang sangat dibutuhkan sebenarnya ya. Eh, Gimana teman-teman yang lain? Ada tambahan pendapatnya? Atau kita setuju untuk korupsi? Tidak setuju Jangan dong ya. Kak kalau korupsi. Jangan Itu korupsi. jangan Jangan Kak. sampai terlintas. Jangan, Sampai terlintas. Yang ada saja. Oke, betul-betul. Oke, ada pendapat yang lain? Tambahan Setuju pendapat sih mungkin Kak sama dari... Kak Dian. Oke. Kenapa tuh Kak Diandra? Iya. Tadi kan Kak Dian udah menyampaikan bahwa sekalipun sistemnya udah bagus nih, tanpa kesadaran dan keberanian masyarakat untuk melapor, korupsi itu tetap sulit diberantas sepenuhnya. Jadi mungkin melengkapi kali ya dari yang tadi aku sama Kak Febri sempat jelaskan gitu. Jadi aku totally setuju sama Kak Dian. Oke. Sepakat ya, kita di ruangan ini tidak ada celah untuk korupsi. Jangan celahnya, niatnya aja lah. Niatnya jangan sampai ada terlintas gitu. Nah, satu lagi kayaknya kita juga mesti nambah pemahaman kita tentang ya dampak korupsinya itulah gitu. Dan ilmu-ilmu lainnya tentang pelaporannya jika kita menemuinya di sekitar kita gitu. Apalagi kita udah di instansi pemerintah gitu. Nggak menutup celah untuk itu gitu. Ya, betul ya teman-teman ya. Oke ya, berarti kita sepakat di ruangan ini untuk katakan tidak pada korupsi. Boleh minta pendapatnya, boleh minta dukungannya. Oke? Oke. Oke. For big nose. Oke. Big nose Oke. korupsi.
Oke, oke, oke. Ya, eh, boleh kita apa lagi ya? Yang tantangan selanjutnya, narkoba deh, narkoba. Itu kayaknya juga luar biasa kasusnya di Indonesia sekarang. Sangat merusak generasi muda dan juga ancaman keamanan nasional. Siapa ya? Kak Domi deh. Bang Domi diam-diam aja, Bang. Oh, Iya, baik. Oke. silakan Bang Domi. Ya, terkait tantangan narkoba ya. Iya, Iya. Jadi narkoba ini sangat mengancam sekali ya. Bukan hanya narkoba betul. saja sih. Ada miras. Apalagi kalau di Oh iya. Papua sini sih. Miras. Terus kalau narkobanya biasanya ganja. Itu sangat sering. Apalagi yang di Jayapura. Karena Oh berdekatan iya. sekali dengan PNJ. Ya, saya ambil contoh kasus saja di Sorong ya. Tingkat kejahatannya naik sekali drastis karena narkoba. eh, itu juga tahun berapa ya? Itu pernah ada, ya istri saya sendiri kecelakaan di depan hotel. Ternyata orangnya pengguna, Oh, tapi tidak tahu. maksudnya gimana? Gimana Kak Dia Domi? dia apa? Menggunakan narkoba. Oh gitu. Ya, kecelakaan di depan hotel. Tapi untung saja Oh iya. aman. Maksudnya, Aman. Ya, syukur-syukur. ya, ya itu pengaruh miras ya. Miras itu bahaya Ya sekali. betul ya. Ya, terus narkoba juga tidak hanya menghancurkan masa depan individu dan keluarga, tetapi juga memicu kejahatan lain seperti pencurian, kekerasan untuk memenuhi kebutuhan adiksi, sindikat Betul. narkoba internasional juga semakin canggih ya. Kita juga harus berhati-hati. eh Ya, peran kita sebagai CPNS terutama yang bekerja di bidang infrastruktur ya, kita juga harus mau sendiri karena kalau kita dalam pengaruh narkoba terus kita bekerja ya, pasti keputusan yang kita ambil pasti salah lah. Mungkin Ya. gitu. Iya, betul. Cuma merugikan diri sendiri kan Bang Domi ya. Pastinya merugikan sekitarnya gitu. Betul, Bang Domi? Benar-benar. Rekan-rekan semuanya masih semangat. Boleh minum, silakan diminum Asik. dulu. Nanti bilang, Hidangannya makasih Kak, dari makasih Kak. masing-masing ya. Udah Semangat, ada itu Kak. coffee breaknya. Selalu semangat Kak. Harus selalu semangat ya. Oh, ya itu mungkin mendapat Bang Domi. Ada siapa lagi ya? Kak Eda deh, Kak Eda. Saya, untuk saya pribadi ya, Kak, saya juga setuju dengan pendapat dari Kak Domi tadi, kalau narkoba itu masalah yang sangat-sangat-sangat serius. Tapi saya juga berpendapat nih, kalau akar dari masalah penyalahgunaan narkoba itu seringkali terletak pada faktor sosial ekonomi yang lebih dalam, seperti kemiskinan, pengangguran, kurangnya akses terhadap pendidikan yang berkualitas, atau bahkan karena kurangnya peran dari keluarga kita sendiri. Jadi, kadang ketika seseorang merasa putus asa, tidak ada harapan juga, atau tidak ada kegiatan positif yang mereka lakukan, kadang mereka ini rentan terjerumus, rentan gampang dipengaruhi juga. Dan menurut saya, upaya pencegahan itu harus lebih ditekankan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan juga, dan juga program-program pengembangan diri. Misalnya kegiatan seni atau olahraga, agar generasi muda seperti kita-kita ini dan generasi muda lainnya juga itu memiliki alternatif yang lebih baik daripada narkoba. Kan apa gunanya penindakan kalau pintu jebakan narkoba terus terbuka karena faktor kemiskinan itu sendiri. Itu sih Kak kalau menurut saya. Betul. Betul Iya, banget Kak tuh Eda Kak ya. Eda.
izin menambahkan nih, Bang Domi, Silakan. Kak Eda, saya benar-benar setuju sama pendapat kalian berdua. Tapi selain dari dua poin itu, kita juga nggak bisa pungkirin kan kalau kita juga nggak bisa abaikan fakta bahwa jaringan dan modus operandi sindikat narkoba ini sangat canggih, mengelabui setiap pihak. Bahkan orang di penjara pun bisa dapat narkoba kan ya. Oke. Betul. Dan jadi emang sindikat narkoba ini semakin canggih, terorganisir, dan agresif. Mereka nggak pandang bulu, bahkan orang-orang yang terpelajar pun bisa juga terkena narkoba. Jadi sebenarnya memang narkoba itu bukan sesuatu hal yang kita bisa lihat dari satu sisi. Memang semua aspek itu benar-benar terpengaruh dengan narkoba ini. Jadi nggak cuma masalah ekonomi, sosial, dan lain-lain. Jadi mungkin menurut saya selain upaya pencegahan berbasis sosial, ekonomi, penindakannya, penegakan hukum juga itu harus diperlukan, sangat diperlukan. Jadi pemutusan jaringan supply dari hulu hingga hilir, bandar-bandar besar, bandar-bandar kecil, tikus-tikus, itu harus kita berantas semuanya. Dan kerjasama kita dari nasional dan internasional juga turut harus jadi prioritas. Karena tanpa penindakan tegas, berapapun upaya pencegahan kita akan sia-sia karena memang sumbernya masih ada dan berlimpah. Jadi menurut saya sih itu. Mungkin Bang Domi ada tambahan, Bang? Ya, meluruskan saja ya. Jadi apa? Seperti yang tadi saya ceritakan itu terkait yang apa? Kejadian ya yang hampir menimpa istri saya. Jadi eh, pagi-pagi sebelum mau dia ke bandara, ada pengemudi dia dalam kondisi mabuk. Dia lari dengan kecepatan tinggi, tidak bisa mengendalikan mobilnya. Untung saja eh, istri saya belum bersama apa kakak saya nih belum sampai di parkiran. Jadi mereka pas keluar gini mereka kaget mobil ini ditabrak, sudah mobil sudah hancur. Di sana cek orangnya, wih orangnya dalam kondisi teler. Ya hampir saja sih. Maksudnya bukan hanya kita saja yang apa yang tidak memakai juga pasti bisa jadi korban karena orang yang pakai ini dalam kondisi sadar bisa mencelakakan kita. Mungkin gitu. Betul-betul. Ruginya nggak di diri sendiri ya, bahkan sampai ke orang lain gitu. Iya, sampai Nggak ke orang. sangkut pautnya gitu. Jadi ya itu intinya pencegahan dan penindakan memang harus seimbang begitu ya maksud Kak Deva tadi ya. Betul, Kak. Ya, betul-betul ya. Oke. Oh ya, makasih ya untuk argumennya semuanya. Mungkin boleh aplaus buat kita semua dulu. Eh, mau istirahat dulu? Minum dulu? Makan dulu? Lanjut aja Kak, masih semangat Dulu? ini. Masih semangat Semangat, ya, Masih Kak? semangat ini. Oke, oke. Semangat ya. Nih, ada sebenarnya satu lagi isu strategis tantangan konflik kepentingan sebenarnya. Yang dimana itu sangat mengancam integritas dan kualitas kebijakan publik. Oh, masuk kita ke agenda ini, setuju? Tantangan konflik kepentingan. Setuju. Setuju, Kak. Setuju ya Kak. Gas. Lanjut Ya. Kak. Gas, langsung gas. Oke, gas. Gas tanpa rem. Gas. Oke. Oke, gas. Iya, oke, oke. Oh, konflik kepentingan kadang seringkali luput dari perhatian kita sebenarnya. Namun dampaknya sangat merusak dan bisa menjadi cikal bakal korupsi gitu. Fenomena ini muncul ketika seseorang pejabat publik atau ASN seperti kita mengambil keputusan atau tindakan yang dipengaruhi oleh kepentingan pribadi, keluarga, atau kelompoknya, bukan semata-mata demi kepentingan publik. Nah, ini bisa berupa kebijakan yang menguntungkan bisnis pribadi, nepotisme dalam perekrutan atau promosi, penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan non-dinas. Ya kan, kita lihat-lihat. Ya, itulah
hari libur plat merah masih berseliweran, gitu kan. Ya, ada sebagian lah. Ada di negeri sana yang berantah itu adalah. Ya, konflik kepentingan ini secara diam-diam mengancam integritas birokrasi kita sebenarnya, menciptakan ketidakadilan dan merusak kualitas kebijakan publik yang seharusnya berpihak pada rakyat. Nah, kita sebagai CPNS, sebagai tulang punggung birokrasi di masa depan, bagaimana nih kita harus menyikapi dan mencegah hal ini agar tidak menjadi bagian dari masalah ini. Yuk, kita buka sesi pendapatnya lagi. Ayo, siapa yang mau mulai? Saya deh, Kak. Oke, Kak Diandra, silakan masuk. Baik. Jadi kalau saya pribadi melihat konflik kepentingan tuh sebagai salah satu bentuk korupsi terselubung, Kak. Karena korupsi terselubung itu seperti konflik kepentingan yang sulit terdeteksi dan dibuktikan secara hukum. Karena biasanya lebih cenderung tertutup, terus habis itu dibalut dengan kepentingan-kepentingan yang ada. Jadi kadang secara kasat mata kita nggak lihat itu sebagai korupsi gitu. Karena sulit untuk membuktikan niat kurang baiknya. Tapi dampaknya tuh nyata, padahal ke kualitas layanan dan kebijakan. Kalau menurut saya, kuncinya tuh di pembangunan etika birokrasi yang kuat, dimulai dari pendidikan anti korupsi sejak masuk CPNS kayak kita-kita sekarang, dan komitmen pimpinan untuk menjadi teladan serta menegakkan standar integritas. Selain itu, penting juga untuk memiliki mekanisme pelaporan dan perlindungan bagi siapapun yang melihat praktek konflik kepentingan agar mereka tidak takut untuk melaporkan. Sama kalau pribadi sih dalam agama tuh, dalam Islam khususnya ya, karena saya kebetulan Islam, ada istilah idrak silah billah. Idrak silah billah itu artinya uh, Allah tuh selalu melihat gitu. Bahkan sekalipun uh, secara mata gitu, kita nggak bisa melihat Tuhan, tapi Tuhan itu selalu melihat apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan. Jadi kalau kita bisa menghadirkan idrak silah billah dalam diri kita, kita bisa punya awareness sendiri gitu. Gitu sih, Kak, dan teman-teman. Betul-betul. Oh, Allah Maha melihat segalanya ya. Itu nggak hanya perbuatan yang tampak. Niat saja udah tahu sebenarnya. Gitu ya. Ada tambahan pendapat lain? Oke, Kak Febri. Saya Kak, Oke, saya sangat silakan. mendapat sekali dengan Kak Diandra karena betapa pentingnya etika. Namun saya berpendapat bahwa regulasi yang jelas, transparan dan mudah dipahami mengenai apa yang termasuk konflik kepentingan adalah esensial. Seringkali sebagai ASN mungkin kita tidak sadar bahwa tindakan kita bisa masuk kategori konflik kepentingan karena batasannya abu-abu yang tidak disosialisasikan. Kayaknya kita perlu ada sosialisasi, pelatihan, dan fakta integritas yang secara spesifik untuk membahas hal ini agar konflik kepentingan tidak akan terjadi lagi terutama di kantor kita masing-masing ya. Itu aja sih Kak. Iya ya. Oke, siapa yang mau minta pendapat Mbak Dian deh, Kak Dian. Oke Kak, jadi saya setuju lagi nih sama pendapatnya Kak Febri ya. Jadi regulasi itu adalah hal yang vital. Tapi saya juga ingin menekankan bahwa budaya organisasi yang kuat, yang mengedepankan meritokrasi dan objektivitas dalam setiap pengambilan keputusan itu jadi salah satu faktor penangkal paling efektif ya. Jadi ketika promosi, penempatan, dan alokasi sumber daya didasarkan pada kompetensi, kinerja, dan kebutuhan organisasi, bukan kedekatan pribadi atau like and dislike, maka menurut saya ruang untuk konflik kepentingan jadi berkurang, otomatis akan berkurang.
kita juga perlu memperkuat pengawasan internal dan eksternal, termasuk peran media sama masyarakat sipil sih. Jadi untuk mereka menjadi wadah untuk menjadi mata dan telinga yang mengawasi praktek-praktek tersebut. Jadi artinya kita harus transparan dan akuntabel terhadap publik. Gitu sih tambahan dari saya, Kak. Oh, Iya, gitu iya, ya, Kak. betul. Jadi untuk mencegah konflik kepentingan ini tuh kita sangat perlu etika pribadi yang kuat ya, aturan yang jelas juga, dan budaya organisasi yang sehat. Iya, Gitu ya, Kak. betul sekali Kak Eda. Ya, Jadi kayak ketiganya memang harus berjalan beriringan ya. Jadi kalau salah satu nanti ada yang pincang, pasti potensi konflik kepentingan akan muncul. Jadi memang harus berjalan beriringan ketiganya. Iya, iya. Oh, betul tuh. Oh, diskusi yang sangat menarik sebenarnya ini ya. Penuh wawasan dari rekan-rekan semuanya. Kita udah berapa kita bahas tadi tuh? 3 ya. 3 3 Kak. tantangan krusial. Iya, 3 ya. 3 tantangan krusial bangsa. Ada yang boleh ngerekap lagi nggak? 3 kepentingan itu. Apa aja itu? Halo? Ada yang mau bantu? Kita rekap aja lah ya. 3 tantangan krusial bangsa kita saat ini yang sangat menjadi sorotan. Korupsi yang tentu saja mengikis kepercayaan. Narkoba yang sangat merusak generasi dan konflik kepentingan yang mengancam integritas birokrasi. Terlihat jelas bahwa tantangan-tantangan ini saling terkait dan kompleks sebenarnya. Seperti kayaknya tadi narkoba ada yang bahas karena faktor ekonomi. Karena gitu kan, coba dana ini nggak dikorupsi. Ya gitulah, emang saling keterkaitan gitu. Makanya membutuhkan pendekatan holistik dari kita semua. Kan ini bukan hanya tugas pemerintah, tugas setiap individu. Dimulai dari diri kita sendiri, mulai dari lingkungan kita, orang terdekat kita gitu. Nah, namun satu hal yang pasti dan harus kita pegang teguh adalah peran aktif dan kontribusi nyata kita sebagai calon pegawai negeri sipil sangatlah krusial. Kita bukan hanya pekerja, kita adalah penjaga marwah birokrasi dan pelayan masyarakat. Dan tantangan ini jangan sampai membuat kita gentar atau putus asa, melainkan harus memotivasi kita untuk bekerja lebih keras, lebih cerdas, dan yang terpenting lebih ikhlas dalam mengabdi. Setuju? Setuju. Setuju. Sekali Iya. Kak. Setuju. Setuju Oh, banget, Kak. nah, iya. Kita kan udah beberapa kali pembekalan sering tuh dengan berakhlak, ya. Nah, mari kita jadikan nilai-nilai dasar ASN yang berakhlak itu sebagai kompas dan pedoman utama dalam menghadapi setiap tantangan. Dengan semangat kolaborasi, integritas yang tak tergoyahkan, dan dedikasi penuh terhadap pengabdian, yakin kita mampu menjaga dan memperkuat pilar-pilar kebangsaan demi terwujudnya Indonesia yang lebih maju, sejahtera, dan bersih dari praktek-praktek tercela yang kita bahas tadi. Gitu. Iya, Siap Kak. tapi ya diskusi kita sore Mantap hari ini sekali, udah Mantap, Kak. Kak. Sangat minum dulu bermanfaat. deh, minum Cheers. dulu. Eh, mungkin sekian dulu untuk B2 in podcast hari ini. Ya, ketemu lagi kita di B2 podcast selanjutnya. Selamat siang, selamat beraktivitas. Kasih Dadah. Kak. Terima Dah. kasih semua. Sama-sama, sehat-sehat ya. Oke, perjalanan masih Ya, panjang. Iya. ya. Next time lagi, guys. Next time. Oke, Next. selamat Oke. beraktivitas. Izin live ya.